Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan para sebelumnya, cerita berpindah pada dimensi gelap yang menjadi markas utama para penyihir celestial. Tempat yang bukan berada di alam Zeno, melainkan sebuah dimensi terpisah yang penuh kegelapan. Sebuah portal hitam perlahan terbuka di tengah udara, menandakan bahwa ada seseorang yang akan datang. Rupanya itu adalah Rigba dan juga Neri yang berjalan keluar dari portal untuk kembali ke markas mereka. Keduanya berjalan menuju bangunan kuno yang menjadi tempat berkumpulnya para musuh. Tapi seseorang bernama Kruhu sudah menunggu kedatangan mereka. Dia bersandar pada pilar batu sambil melipat kedua tangannya. Wajahnya penuh senyuman congak sambil melihat keduanya. Dia mengatakan mereka akhirnya kembali juga. Dia awalnya berpikir Rigba dan juga Neri sudah mati selama perang berlangsung. Rigba hanya menoleh sedikit ke arah Kruhu tanpa menghentikan langkahnya. Tatapannya dingin menunjukkan bahwa dia tidak sedang ingin bercanda. Sementara Neri tetap berjalan lurus tanpa menghiraukan ocehan kepala gundul itu. Rigba meminta Kruhu untuk diam karena kondisi mental Neri sekarang kurang baik setelah tidak menemukan lawan yang kuat di luar sana. Kruhu tetap menunjukkan senyuman congaknya dan sama sekali tidak tersinggung oleh ucapan Rigba. Ekspresinya justru menunjukkan rasa percaya diri dan menyampaikan kalau dia mengerti apa yang Neri rasakan. Dia tahu Neri selalu haus bertarung melawan musuh kuat. Tapi Kruhu mengingatkan musuh mereka kebanyakan lemah dan dia pun tidak mendapatkan lawan yang sepadan selama invasi berlangsung. Sebaliknya, ekspresi Rigba berubah menjadi lebih serius. Dia menatap Kruhu dengan rasa penasaran, lalu memberitahu bahwa Rokna sudah dikalahkan. Kalimat ini Rigba tegaskan untuk mengingatkan Kruhu bahwa musuh mereka jauh lebih berbahaya daripada yang selama ini Kruhu bayangkan. Kruhu melepaskan sandarannya lalu berdiri tegak sambil bertolak pinggang. Kruhu meremehkan Rokna yang baginya lemah bukan karena musuhnya kuat, dan dia yakin Rokna memang sudah jauh melemah dibandingkan masa kejayaannya bersama Tuan Odisu. Rokna hanya menganggap dirinya sebagai rival Odisu, padahal kekuatannya sudah ketinggalan jauh. Tiba-tiba muncul seekor burung yang turun ke tempat mereka berada. Dia meminta mereka untuk segera masuk ke dalam dan memberitahu bahwa Tuan Odisu akan melakukan rapat untuk membahas serangan selanjutnya. Rigba mengangkat kepalanya dan memandang burung itu dengan tenang untuk menerima perintah tersebut tanpa membantah. Dalam pikirannya, informasi mengenai kekuatan Goku dan para dewa musuh harus segera disampaikan kepada Odisu agar rencana berikutnya dapat disusun. Kemudian cerita berpindah pada ruangan rapat yang gelap. Satu pria berjubah menyampaikan tentang perkembangan terbaru segel Zarat yang telah mencapai lebih dari 70%. Dia tegaskan hanya tinggal beberapa saat lagi sebelum kehancuran alam Zeno tiba. Kemudian cerita berpindah pada planet bumi di mana Dende dan Mr. Popo berdiri berdampingan untuk membahas sesuatu. Keduanya memikirkan banyaknya korban yang berjatuhan selama perang berlangsung. Nggak ada senyuman di wajah mereka, hanya rasa khawatir dan harapan agar para pejuang yang masih bertahan dapat kembali dengan selamat. Dende yang perlahan mendongakkan kepalanya ke atas, mengingat banyak pahlawan bumi yang telah gugur. Dia juga menyadari harapan menggunakan bola naga telah hilang setelah super bola naga dihancurkan musuh. Di tengah semua kesedihan itu, muncul seseorang ke sana yang seketika membuat keduanya menoleh ke arahnya. Rupanya itu adalah Goku Dewa yang datang menggunakan Sun Kanido level tingginya. Senyuman hangat di wajahnya langsung mengubah suasana yang tadinya muram menjadi penuh harapan. Ini menjadi pertama kalinya Goku mengunjungi semesta ketujuh setelah waktu yang sangat lama. Melihat Goku akhirnya kembali, Dende dan Mr. Popo langsung berubah penuh kebahagiaan. Dende tampak tersenyum lega dan gak menyangka Goku mengunjungi planet ini setelah sekian lama. Setelahnya Goku, Dende, dan Mr. Popo berdiri bersama untuk membahas apa saja yang sudah terjadi selama perang berlangsung. Setelah mendengarkan apa yang terjadi di semesta ketujuh ini, Goku mengepalkan kedua tangannya karena kesal. Wajahnya penuh dengan penyesalan karena mengetahui bahwa Krillin, Yamcha, dan Choju telah gugur ketika dia tidak berada bersama dengan mereka. Dia merasa seandainya datang lebih awal, mungkin semuanya bisa diselamatkan. Kemudian, Goku menundukkan kepalanya sambil berpikir mendalam. Dia mengingat bahwa Whis ataupun Pados memiliki kemampuan luar biasa milik para angel
yang bisa menghidupkan seseorang kembali. Sebuah harapan muncul di pikirannya bahwa kematian para sahabatnya mungkin masih bisa dibalikan. Setelah mendapatkan semangatnya kembali, Goku kembali mengangkat wajahnya dengan tersenyum tenang. Dia bukan menganggap enteng situasi, tapi karena yakin masih ada cara untuk melakukan sesuatu. Jadi Goku segera memberitahu Dende dan Mr. Popo kalau mereka dapat dihidupkan kembali dengan kekuatan Angel. Mendengar penjelasan Goku, Dende dan Mr. Popo langsung menunjukkan ekspresi lega. Dende bahkan sangat terkejut karena baru mengetahui kalau kekuatan para Angel mampu melakukan sesuatu yang selama ini hanya bisa dilakukan oleh bola naga. Setelah berbincang-bincang dengan mereka, Goku tidak berniat berlama-lama. Dia kembali mengangkat dua jari ke dahinya sebagai persiapan menggunakan Sun Kanido. Dengan senyuman tenang, dia mengucapkan salam perpisahan pada mereka. Goku harus segera pergi lagi karena perang masih belum berakhir dan musuh yang sebenarnya masih belum dikalahkan. Dalam sekejap, tubuh Goku menghilang dan hanya menyisakan garis-garis yang perlahan memudar. Dende dan Mr. Popo hanya bisa memandang kepergian Goku yang membuat istana itu kembali dalam kesunyian. Kemudian cerita berpindah pada rumah Goku di Gunung Pauzu. Cici berdiri sendirian di halaman rumah sambil memandang ke langit. Wajahnya dipenuhi rasa cemas karena Gohan masih berada di medan perang. Cici berharap anaknya baik-baik saja di luar sana. Tiba-tiba Goku muncul tepat di belakang Cici menggunakan Sun Kanido. Kedatangannya begitu mendadak sehingga Cici sama sekali tidak menyadarinya. Goku segera menyapa Cici yang membuat Cici segera membalikkan tubuhnya dengan mata membelalak. Wajahnya berubah dari rasa khawatir menjadi haru yang luar biasa. Air mata mulai keluar karena akhirnya bisa melihat Goku suaminya lagi setelah sekian lama. Goku membalas tatapan Cici dengan senyuman hangat. Untuk sesaat, Goku hanya menjadi seorang suami yang akhirnya pulang ke rumah setelah waktu yang sangat lama meninggalkan keluarganya. Tanpa mampu menahan perasaannya, Cici langsung memeluk Goku dengan erat sambil menangis. Goku meminta maaf saat sadar betapa berat penantian yang telah dilalui Cici selama ini. Cici berkata dia sangat merindukan Goku selama ini dan bertanya apakah Goku sudah melupakannya dan anak-anaknya. Goku menundukkan kepalanya sambil tersenyum tulus. Dia berkata dirinya juga sangat merindukan Cici. Setelah sekian lama bertarung tanpa henti, akhirnya dia bisa kembali bertemu orang yang dia cintai. Cici mendongakkan kepalanya dengan air mata mengalir di pipinya. Cici menyampaikan bahwa Gohan masih sedang berjuang di luar sana dan dia sangat mencemaskan keadaannya. Goku perlahan melepaskan pelukan Cici lalu memegang kedua bahunya dengan lembut. Dia menatap mata Cici sambil tersenyum penuh keyakinan. Goku menyampaikan dia masih dapat merasakan aura Ki Gohan sehingga yakin putranya masih baik-baik saja. Jadi Goku meminta Cici untuk jangan khawatir berlebihan. Setelah peperangan besar mereda, Gohan sendiri berdiri di sebuah dataran berbatu sambil memandang langit yang masih dipenuhi sisa-sisa asap dan kehancuran. Wajahnya dipenuhi rasa sedih karena banyak sekutu mereka juga gugur dalam perang. Sebagai pelindung bumi, dia mulai mempertanyakan apakah pengorbanan mereka sepadan di saat musuh sebenarnya masih ada. Piccolo datang ke samping Gohan sambil melipat kedua tangannya. Dia mencoba menenangkan Gohan dan mengingatkan kalau dirinya kini telah menguasai sebagian kekuatan Zalama, sehingga masih ada harapan untuk menyelamatkan banyak orang di masa depan. Selain itu, Piccolo memberitahukan kalau Daishinkan akan memimpin langsung penyerangan ke markas musuh. Jadi, Piccolo merasa bahwa perang ini sudah memasuki tahap yang jauh lebih berbahaya lagi. Gohan menoleh ke arah Piccolo dengan wajah penuh penasaran. Dia mulai menyadari ada sesuatu yang terasa janggal dalam rencana tersebut. Dia memikirkan bukankah artinya mereka justru sedang diarahkan masuk ke dalam perangkap yang telah disiapkan musuh sejak awal. Piccolo kembali terdiam memikirkan sambil melipat kedua tangannya. Piccolo mengakui apa yang Gohan katakan memang masuk akal. Menyerbu markas musuh berarti bertempur di wilayah yang sepenuhnya dikuasai lawan dan sesuatu yang sangat menguntungkan pihak musuh. Mereka masih belum tahu medan di sana dan pasti akan menghadapi kesulitan dibandingkan bertarung di dunia mereka sendiri. Piccolo perlahan menundukkan kepalanya sambil kembali berbicara. Meskipun dia masih memiliki keraguan, dia memilih mempercayai keputusan Daishinkan. Dia yakin Daishinkan sudah memikirkan hal tersebut
dan mereka hanya harus ikut komandonya. Kemudian cerita berpindah lagi pada istana Zeno. Wajah Whis tampak penasaran sambil memandang pada Daishinkan. Sebagai putranya, dia menanyakan apa sebenarnya rencana ayahnya sampai ingin turun tangan ke medan perang. Daishinkan berdiri tenang di hadapan Whis dengan wajahnya tetap datar tanpa menunjukkan rasa takut ataupun keraguan. Keheningan sesaat memperlihatkan bahwa keputusan yang akan dia sampaikan akan menentukan nasib seluruh alam ini. Daishinkan menyampaikan bahwa mereka sudah tidak memiliki pilihan lain selain menyerang musuh sebelum kebangkitan Zarat benar-benar selesai. Dengan tatapan serius, dia menjelaskan alasan dibalik keputusan tersebut. Dia yakin gabungan kekuatan Dewa Kehancuran, Angel, pasukan surgawi, dan para manusia terkuat memberikan peluang besar untuk menghentikan kebangkitan Zarat sebelum semuanya terlambat. Kemudian, Daishinkan memberikan perintah terakhir kepada seluruh Angel. Dia ingin seluruh pejuang dari berbagai alam semesta bersiap menghadapi perang besar dalam sejarah. Tidak ada lagi ruang untuk gagal karena mereka harus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Setelah itu, cerita berpindah lagi ke rumah Goku. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Goku menikmati suasana damai bersama Cici. Cici sibuk menyiapkan berbagai makanan favorit Goku dengan Goku melahap semuanya. Walaupun dia sekarang sudah menjadi dewa, hubungan sederhana mereka tetap tidak berubah. Cici ingin Goku makan yang banyak, meskipun Goku sudah memiliki tubuh abadi dewa. Goku terus melahap makanan dengan penuh semangat. Baginya, makanan tetap menjadi sumber tenaga sekaligus kebiasaan yang tidak pernah hilang sejak kecil. Makanan akan selalu menjadi bahan bakar utamanya dalam pertempuran nanti. Sampai tiba-tiba sebuah kai-kai muncul di rumah Goku yang tidak lain mereka adalah Pados dan Liai Kaioshin barunya. Goku langsung menyambut mereka dengan senyuman lebar. Dia tampak benar-benar senang karena sudah lama tidak bertemu keduanya sejak pertempuran berlangsung. Liai tampak sangat lega melihat kondisi Goku. Dia sempat merasakan aura Ki Goku ketika bertarung melawan musuh yang luar biasa kuat. Sehingga selama ini Kaioshin terus mengkhawatirkan keselamatan Goku. Sedangkan Pados berdiri dengan tenang sambil berbicara dengan senyuman elegan dan penuh keyakinan. Dia percaya Goku telah berkembang jauh melampaui kekuatan yang Goku miliki 6 bulan yang lalu. Goku menatap Pados dengan rasa penasaran, menduga bahwa mereka membawa informasi baru mengenai pergerakan musuh atau Zarat yang sangat mengerikan. Pados membenarkan kalau Daishinkan telah memberikan perintah khusus pada mereka untuk menyampaikan informasi ini sekaligus membantu menyusun rencana perang. Pertempuran berikutnya tidak bisa dilakukan secara sembarangan karena mereka akan menghadapi ancaman terbesar yang pernah ada. Setelah mendengar itu, Goku berdiri dengan penuh semangat. Matanya bersinar penuh antusias karena kesempatan menghadapi Odisu sekali lagi adalah kesempatan untuk membalas kekalahan sebelumnya. Dengan kekuatan Ultra Insting Ego yang sudah semakin kuat, Goku bertekad bahwa kali ini dia tidak akan kalah. Kemudian cerita pindah ke markas musuh lagi dengan kini berkumpul banyak musuh yang sedang melakukan rapat juga. Suasana menjadi sangat sunyi dengan dipenuhi aura jahat dan tekanan yang mengerikan. Pemimpin berjubah mulai membuka rapat. Dia berdiri dengan kedua tangan terlipat sambil menatap seluruh bawahannya. Dia sudah menyadari bahwa alam Zeno akan segera menemukan markas mereka sehingga semua orang harus bersiap menghadapi perang penentuan. Dia yakin mereka akan menyerang untuk menghindari kebangkitan Raja Zarat. Pertempuran akan berlangsung di alam netral, tempat yang sudah mereka kuasai sepenuhnya. Dia yakin seluruh dewa di alam Zeno akan dihancurkan ketika memasuki wilayah ini karena mereka sangat diuntungkan di sini. Rigba menjadi sedikit ragu karena musuh mereka kali ini bukan hanya Dewa Kehancuran, tapi juga para Angel bahkan Grand Prix sendiri. Dia bertanya bukankah mereka akan sangat kesulitan menghadapi musuh. Sang pemimpin menjawab dengan tenang tanpa sedikit pun rasa takut. Dia mengungkapkan bahwa pihak mereka juga mempunyai Angel sendiri yang kekuatannya mampu menghadapi Angel dari alam Zeno. Selain itu, dia ingin Rigba mengeluarkan semua kekuatannya karena Rigba adalah harapan mereka. Semua anggota rapat memandang Rigba dengan serius
menandakan bahwa kekuatan sebenarnya Rigba masih belum pernah diperlihatkan. Rigba menundukkan kepalanya dan menerima tanggung jawab besar tersebut tanpa kesombongan. Kali ini dia menunjukkan keseriusan untuk menghadapi perang yang menentukan nasib seluruh alam semesta mereka. Sang pemimpin merentangkan kedua tangannya untuk mengingatkan penderitaan alam mereka sejak Zarat disegel. Dia membakar semangat semua orang untuk menghancurkan alam Zeno dan mengembalikan kejayaan mereka sebagai penguasa 7 alam. Setelah itu, cerita berpindah pada planet Beerus. Beerus dan Whis kini berdampingan menunggu kedatangan seseorang yang akan memulai babak baru sebagai dewa kehancuran. Whis menunjukkan senyuman kecil karena orang yang ditunggu akhirnya tiba. Whis memuji orang tersebut yang sepertinya pantas menggunakan pakaian dewa kehancuran itu. Jadi, dia tanyakan apakah orang itu siap untuk melakukan pelatihan sebagai dewa kehancuran yang baru. Sampai akhirnya, Vegeta kemudian tampil sepenuhnya, berdiri tegak dengan aura kewibawaan yang jauh daripada sebelumnya sebagai dewa kehancuran baru. Dengan senyuman bangga, Vegeta tetap mengingat rival abadinya yaitu Goku. Dalam hatinya, dia bertekad bahwa kali ini dirinya akan melampaui Goku untuk selamanya. Sampai kemudian seseorang tiba di planet itu yang membuat ketiganya segera menoleh untuk melihat siapa yang datang. Rupanya itu adalah Kaioshin yang tersenyum senang melihat Vegeta. Dia benar-benar bahagia karena semesta ketujuh kembali memiliki dewa kehancuran yang siap melindungi keseimbangan alam semesta di tengah ancaman Zarat. Tapi Kaioshin juga menggaruk kepalanya karena malu. Dia merasa seharusnya dirinya sudah tidak layak lagi menjadi pendamping dewa kehancuran baru. Shin berterima kasih pada mereka karena masih mengandalkannya sebagai Kaioshin semesta ketujuh. Vegeta menjawab dengan senyuman kecil. Dia memintanya jangan bersedih karena Shin sudah banyak berjasa untuk alam semesta ini. Jadi Vegeta tidak mungkin membiarkan Shin dimusnahkan begitu saja. Whis ikut menjelaskan alasan mengapa Shin tetap dipertahankan. Dia telah meminta permohonan langsung pada Daishinkan agar Shin tetap menjadi pasangan resmi Vegeta sebagai dewa baru semesta ketujuh. Sedangkan Beerus yang sejak tadi mendengarkan akhirnya memotong pembicaraan. Dia menggaruk kepalanya karena kesal dan mengatakan waktu mereka jauh lebih berharga dengan perang akhir yang akan segera terjadi. Dia menyuruh mereka menghentikan basa-basi dan meminta Whis secepatnya melatih Vegeta. Selain itu, Beerus ingin Shin mengantarkannya ke sebuah tempat. Jadi, Kaioshin mulai menggunakan teleportasi untuk membawa Beerus menuju tujuan keinginannya. Shin mengucapkan salam perpisahan dengan tubuh keduanya mulai diselimuti cahaya putih. Sementara Vegeta dan Whis memperhatikan kepergian mereka sebelum memulai latihan. Setelah itu, keduanya pun akhirnya pergi dan hanya meninggalkan bekas yang memudar. Setelah Beerus pergi, Vegeta langsung mengalihkan seluruh fokusnya pada Whis. Sambil melipat kedua tangannya, Vegeta mengatakan dia ingin secepatnya menguasai energi kehancurannya. Jadi, dia penasaran di mana mereka akan berlatih. Whis menjelaskan latihan Vegeta akan dilakukan di tempat yang sama seperti latihan Goku dan Merus dahulu, yaitu piramida kekuatan. Tempat itu memiliki waktu yang berbeda yang mirip sekali dengan ruang waktu hiperbolik istana kami. Jadi, mereka bisa mempercepat waktu sebelum perang melawan musuh dimulai. Whis mengangkat tongkatnya untuk mulai menciptakan piramida kekuatan. Whis juga mengingatkan kalau Daishinkan bisa memanggil mereka kapan saja untuk memulai serangan. Karena itu, Vegeta harus menguasai energi kehancuran secepat mungkin agar mampu menjadi salah satu kekuatan utama dalam perang terbesar yang menentukan hidup mereka. Kemudian kita ditunjukkan piramida kekuatan tersebut dengan 4 pilar kokoh di setiap sudutnya. Tempat ini memang dikhususkan bagi para dewa saja untuk melakukan sebuah latihan. Begitu masuk ke dalamnya, Vegeta langsung memulai pelatihannya tanpa membuang waktu. Dia meledakkan kekuatan kehancurannya sambil berteriak sangat keras. Api ungu menyelimuti tubuhnya, mengguncang ruang kosong di dalam piramida kekuatan. Tekad Vegeta untuk mengejar Goku tampak sangat jelas. Whis berdiri agak jauh untuk mengamati Vegeta. Whis menyadari waktu di tempat ini berjalan jauh lebih cepat daripada di dunia luar, sehingga latihan singkat di sini akan memberikan hasil luar biasa sebelum perang dimulai. Whis bahkan membandingkan perkembangan Vegeta dengan Goku. Dia berpikir Vegeta memiliki keuntungan besar
karena sebelumnya telah menguasai dasar-dasar energi kehancuran langsung dari Beerus. Berkat pondasi itu, proses penyempurnaan kekuatan Vegeta berlangsung jauh lebih cepat daripada yang harus dialami Goku. Hanya beberapa saat, Vegeta sudah hampir menguasai energi kehancuran sepenuhnya. Dia mengetahui kalau musuh yang akan mereka hadapi bukanlah musuh biasa. Makanya Vegeta harus menjadi jauh lebih kuat agar mampu berdiri sejajar dengan Goku yang sudah berkembang lebih dulu. Di lokasi lain, Goku memilih cara yang berbeda untuk meningkatkan kekuatannya. Dia duduk bersila di atas sebuah batu untuk bermeditasi. Aura putih dan ungu yang tipis mengelilingi tubuhnya secara alami tanpa meledak. Dia sedang menenangkan pikirannya dan menyelaraskan ultra insting dan energi kehancuran agar dua kekuatan itu benar-benar menyatu. Pados mengamati Goku dari kejauhan dengan senyuman bangga. Dia tidak menyangka Goku mampu mengendalikan energi kehancuran hingga tingkat seperti sekarang. Bahkan bagi seorang dewa kehancuran, pencapaian itu merupakan sesuatu yang sangat langka. Pados tersenyum lembut sambil mengenang ketika dia melatih Champa. Dia menyadari kalau Goku memang selalu memiliki satu sifat yang tidak berubah, yaitu keinginan tanpa batas untuk terus berkembang dan menjadi lebih kuat bahkan setelah menjadi seorang dewa. Liai memandang Pados dengan rasa penasaran. Setelah melihat kekuatan Goku, dia bertanya-tanya apakah benar hanya Goku yang mampu menguasai energi kehancuran sampai tingkat seperti itu dibanding dewa lain. Pados menatap ke atas sambil mengenang masa lalu yang sangat jauh. Dia mengungkapkan, sebelum Champa menjadi seorang dewa semesta ke-6, pernah ada dewa yang mampu menguasai energi kehancuran hingga tingkat yang luar biasa. Tapi sejak orang tersebut meninggalkan jabatannya, tidak ada lagi yang mengetahui keberadaannya. Pados memandang Goku yang masih bermeditasi dengan penuh harapan. Dia percaya di antara semua pejuang yang ada, Goku adalah harapan terbesar untuk menghentikan perang dan mengembalikan kedamaian seluruh alam semesta. Sementara itu, Beerus dan Shin menuju ke sebuah tempat yang sangat gelap dan asing. Lokasi ini dipenuhi bebatuan dan aura menyeramkan yang berbeda dari alam semesta biasa. Tempat ini menyimpan kenangan lama bagi Beerus, namun Kaioshin sama sekali belum pernah melihatnya. Kedatangan mereka mengisyaratkan kalau Beerus mempunyai rencana lain yang belum diketahui siapapun. Kaioshin memandang ke sekeliling dengan rasa penasaran sekaligus sedikit waspada. Dia menanyakan, apakah ini adalah tempat yang Beerus maksud? Kenapa Beerus ingin datang ke sini? Beerus menatap lurus ke depan dengan ekspresi tenang namun serius. Meskipun sudah lama meninggalkan tempat ini, dia masih mengingat tempat ini dengan sangat jelas. Ucapannya membuat Kaioshin semakin penasaran dengan apa sebenarnya tujuan Beerus ke sini. Keheningan itu tiba-tiba terpecah oleh suara langkah kaki yang berat. Hanya tampak sepasang kaki makhluk misterius yang berjalan ke arah mereka. Sampai kemudian sosok itu menunjukkan siluet tubuhnya. Makhluk itu memancarkan aura kegelapan yang sangat besar. Makhluk itu cukup terkesan melihat Beerus akhirnya kembali dan menyampaikan bahwa mereka kedatangan tamu lama. Lalu bagaimanakah kelanjutannya? Apa sebenarnya tujuan Beerus datang ke tempat ini? Dan apakah Vegeta akan menyamai kekuatan Goku yang sekarang? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.